ke-6 ya, ya ke-6 karena apa namanya? Bentar, bentar. Baik. Jadi nanti satu pertemuan terakhir ya ada kelas pengganti, tapi saya kira karena waktu kita juga tidak banyak, pertemuan terakhir itu masih akan membahas tentang eh, metode pengumpulan data ya. Jadi nanti bahannya saya share kepada Anda untuk melengkapi kuliah hari ini. Jadi kita fokus hari ini untuk membahas, kita masuk pada bahasan tentang eh, mana? Nah ini. Eh, Terlihat semuanya? Itu Halo? bro, Oke ya. lihat bro. Baik. Ya, kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data ya. Ada satu hal yang berbeda ya. Eh, Teknik pengumpulan data dalam kuantitatif dengan kualitatif gitu ya. Istilahnya kalau dalam kuantitatif teknik pengumpulan data sebetulnya ini istilah yang lebih pas dengan kuantitatif. Berangkat dari asumsi bahwa data itu sudah ada. Kenapa? Karena dalam kuantitatif ya pendekatan objektif ya melihat bahwa data itu sifatnya objektif ya, ada di luar kita, bisa diobservasi ya, bisa dilihat, diamati, sehingga data itu dikumpulkan ya. Seperti kita menemukan barang gitu ya. Nah, misalnya data pendidikan, kan pendidikan itu sudah ada. Ya, meskipun itu abstrak kan dari lulusan apa kan, SD, SMP, SMA, artinya itu sudah ada informasi itu. Nah, beda dengan kualitatif. Kualitatif itu data itu ada di dalam individu, bukan di luar individu gitu ya. Bukan di luar apa subjek penelitian, tapi di dalam subjek penelitian. Ada dalam pikiran, ada dalam persepsi, ya, motivasi. Karena itu bukan dikumpulkan istilah dalam kualitatif, tapi data generating. Ya. Jadi data itu harus digali, dieksplor gitu ya. Makanya nggak bisa lewat uh, kuesioner gitu ya, yang dia tinggal melingkari atau menyilang di antara pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Tapi kalau dalam kualitatif istilahnya data generating, data generating gitu ya. Jadi di generate ya, digali, dieksplor ya melalui wawancara ya, terutama wawancara mendalam untuk apa memahami apa yang dipikirkan, dirasakan ya atau dialami oleh aktor ya, oleh individu, maka dibutuhkan wawancara gitu ya. Oke. Jadi wawancara itu adalah salah satu teknik pengumpulan atau data generating tadi ya. Teknik untuk menggali, mengeksplorasi gitu ya. Eh, Pengalaman, meaning sekali lagi. Kalau dalam kualitatif kan yang dikumpulkan itu berkaitan dengan motif, pengalaman, persepsi, ya, makna gitu.
yang ada pada individu ya, berkaitan dengan isu-isu yang dialaminya gitu ya. Makanya dibutuhkan wawancara, salah satu teknik yang terpenting dalam kualitatif. Oke. Nah, saya kembali ya pada sebagai sebuah mengingatkan kembali sebagai sebuah pengantar pada Anda bahwa dalam penelitian kualitatif ya, teknik pengumpulan data itu sangat menentukan kedalaman. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kedalaman dan kualitas informasi yang diperoleh bukan hanya sekedar di permukaan, ya, data-data permukaan seperti data kuantitatif, ya, yang mengandalkan instrumen yang baku, instrumen yang standar, ya, dan statistik, ya. Produk kualitatif menekan pada pemahaman, ya, meaning, ya, proses sosial, dan interpretasi subjektif dari pengalaman aktor, pengalaman manusia. Ya kan itulah tadi tidak bisa dengan kuesioner, dengan instrumen daftar-daftar pertanyaan yang Anda sebarkan. Nah, tentu ada beberapa teknik ya di dalam kualitatif. Itu tidak hanya wawancara, tapi semua teknik dalam kualitatif tadi arahnya pada penggalian, pemahaman, pengalaman tadi, meaning, interpretasi terhadap pengalaman seseorang. Nah, karena itulah ada beberapa prinsip ya yang harus diperhatikan Anda ya saat Anda mengumpulkan data kualitatif nanti. Kalau misalnya Anda mau penelitian kualitatif ketika skripsi. Yang pertama, prinsip pertama adalah penelitian kualitatif ya itu bersifat natural setting ya. Makanya disebut penelitian alamiah gitu. Natural research. Kenapa? Karena data yang dikumpulkan itu data yang berasal dari lingkungan alami partisipan. Ya, jadi kita menggali bukan tadi dengan kuesioner yang bisa digunakan di mana-mana, tapi sangat terkait dengan konteks kehidupan alamiah, ya, natural setting, ya, dari informan, dari individu atau partisipan, ya, di mana data itu dikumpulkan, ya. Nah, jadi pertama adalah di tolong di mute, ada yang masuk bunyi. Tolong semua di mute dulu, ya. Yang pertama jadi prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan data bahwa penelitian itu dalam situasi yang disebut natural setting. Jadi settingnya alamiah. Ya. Yang kedua, prinsip kedua, pengumpulan data itu harus memperhatikan ya aspek partisipatif dan seksual. Ya, artinya peneliti harus terlibat langsung, partisipatif gitu. Anda tidak bisa menyuruh orang lain atau Anda tidak bisa hanya tinggal di rumah dengan menyebarkan Google Form gitu ya atau ke kuesioner tadi. Tapi kita harus terlibat langsung sebagai peneliti dan mempertimbangkan konteks sosial budaya. Ya, jadi dalam penelitian kualitatif itu Anda selain partisipatif, Anda juga harus sensitif dengan konteks sosial budaya di mana penelitian itu dilakukan. Jadi Anda harus menyesuaikan diri gitu dengan konteks sosial di mana isu itu ingin Anda gali. Ya. Oke, jadi kalau masyarakat petani, maka Anda menyesuaikan perilaku kita, ya, gaya interaksi kita tentu dengan kondisi mereka, gitu. Jangan Anda dengan pakai jas misalnya, ya, pakai dasi, Anda datang ketemu untuk mewawancarai, maka itu akan ada jarak, gitu ya. Ada gap ya, yang menyulitkan Anda untuk mengumpulkan. Karena itu partisipatif terlibat juga Anda harus sensitif terhadap konteks sosial budaya di mana informasi itu ingin Anda dapatkan. Yang ketiga, prinsip ketiga dalam pengumpulan data kualitatif yang juga harus Anda perhatikan, berorientasi pada makna. Jadi fokusnya pada pemahaman makna subjektif partisipan, sehingga ketika Anda wawancara, jangan mendominasi pembicaraan. Ya. Tapi kita harus lebih banyak mendengar. Kenapa? Karena
justru sumber informasi itulah sebagai subjek penelitian kita, ya. Sehingga Anda dengar apa sih yang dipikirkan oleh mereka, apa motif mereka, gitu. Bagaimana pengalaman mereka. Nah, itu. Ya, jadi fokus pada pemahaman makna subjektif partisipan. Ya. Bukan pada tadi anggapan-anggapan ataupun data-data yang sudah kita siapkan dalam bentuk kuesioner tadi. Ya. Jadi berorientasi pada makna. Yang keempat, prinsip dalam pengumpulan data kualitatif itu adalah fleksibel dan iteratif. Yaitu teknik yang Anda gunakan ya, dapat berkembang selama proses penelitian. Jadi cara Anda mewawancarai itu tidak bersifat baku terstandar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Bukan berarti Anda tidak membawa pedoman wawancara. Pedoman itu hanya sekedar pedoman. Sekedar memberikan arah kepada Anda apa sih yang mau ditanyakan. Selebihnya nanti sangat fleksibel di lapangan. Ya, Anda bisa mengubah pertanyaan itu, bahkan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak tercover dalam pedoman itu. Gitu. Bisa pertanyaan muncul karena ada jawaban atau penjelasan dari partisipan, ya, dari informan yang mengundang pertanyaan lebih dalam dari Anda. Makanya wawancara mendalam. Nah, yang kelima yang juga harus diperhatikan sebagai prinsip pengumpulan data kualitatif itu adalah triangulasi. Nah, karena data kuantitatif ya, menggunakan kuesioner, di mana kuesioner sudah diuji cobakan, reliabilitas, validitasnya, ya, itu sifat kuantitatif karena adalah instrumen dalam bentuk kuesioner itu sudah dianggap reliable. Maka informasi yang Anda dapatkan dari kuesioner itu langsung diolah oleh statistik kualitatif. Ya. Ini tingkat subjektivitasnya tinggi, gitu ya. Karena itu Anda tidak bisa hanya beli informasi dari satu sumber, ya. Untuk menjaga validitas, reliabilitas, ya. Artinya keabahan, keterandalan atau kredibilitas data itu diperlukan adanya triangulasi. Artinya menggabungkan berbagai sumber. Jadi Anda mewawancarai berapa informan, ya, yang dianggap relevan. Kemudian juga Anda menggunakan bukan hanya satu metode wawancara, tapi juga dengan dokumen, dengan observasi yang kemudian nanti dipadukan untuk melihat kesesuaiannya. Nah, itulah yang disebut triangulasi, gitu ya. Jadi bagaimana tadi Anda meng-cross check dari berbagai sumber, dari berbagai metode, ya, dan dari berbagai cara. Nanti akan kita tersendiri apa itu triangulasi, ya, untuk memvalidasi data yang Anda temukan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data, ya. Oke, nah kita sekarang akan fokus pada wawancara. Jadi wawancara itu salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang paling penting. Ya. Kenapa? Nah, karena tadi bahwa data di dalam kualitatif itu tidak bersifat independen yang tidak Anda lihat, tidak Anda temukan, gitu. Tapi data itu ada dalam pikiran, dalam motif, dalam pengalaman, dalam interpretasi aktor atau informan, sehingga dibutuhkan wawancara untuk menggali informasi itu. Ya. Jadi wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab. Artinya ada interaksi langsung antara peneliti ya sebagai pewawancara, interviewer, dengan informan sebagai narasumber, ya, atau interviewee, itu yang diwawancarai oleh Anda. Jadi tidak bisa Anda meminta bantuan orang lain. Karena dalam wawancara bukan hanya Anda mengajukan pertanyaan dan mencatatnya, tapi juga Anda harus mengamati komunikasi verbal dan non verbal. Jadi apa yang dibicarakan dengan mimik muka, gerak tubuh itu harus menjadi pengamatan Anda, ya. Jadi Anda bukan hanya mendengar apa yang dikatakan, tapi juga mencatat apa yang tidak dikatakan, gitu.
ya. Jadi dalam penelitian kualitatif wawancara intinya bukan hanya mencari jawaban, ya, tapi juga berusaha memahami makna dari pengalaman dari sudut pandang informan, ya. Jadi Anda harus betul-betul menjadi seorang yang pandai menggali informasi, ya, pandai memancing pertanyaan, dan membaca, menginterpretasikan tadi komunikasi nonverbal. Karena bisa jadi ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dengan mimik muka, dengan gerak tubuh. Nah, itu yang harus Anda kejar, gitu. Yang harus Anda yakinkan. Dia bisa mengatakan iya padahal sebetulnya tidak, misalnya dari gerak tubuhnya. Nah, itu yang harus Anda konfirmasi ketika wawancara, gitu ya. Nah, itu dibutuhkan kemampuan, keterampilan ya Anda untuk berkomunikasi, ya, membangun relasi. Itu salah satu kelebihan ataupun ketidakgampangan lah buat kita untuk mewawancarai itu. Ya, butuh tadi skill tertentu dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, intinya tujuan utama wawancara itu adalah menggali meaning, ya, atau makna, pengalaman hidup, life experience gitu ya. Dan perspektif sosial dari informan secara mendalam. Jadi tujuannya itu. Ya, jadi data itu betul-betul masih tersembunyi gitu. Tidak sebagaimana dalam kuantitatif. Ya, sehingga membutuhkan uh, pendalaman melalui wawancara. Oke. Nah, ada banyak jenis wawancara sebetulnya. Ya. Ada wawancara terstruktur yang biasa digunakan dalam kuantitatif. Ya, jadi pertanyaannya sudah disiapkan. Jadi instrumen sebetulnya pertanyaannya itu instrumen kuesioner gitu, yang sudah disiapkan secara rinci ya dengan urutan dan pilihan jawabannya. Artinya kuesioner yang dibacakan gitu pada siapa pada responden. Itu wawancara terstruktur ya. Tapi dalam kualitatif wawancara terstruktur itu tidak lazim ya, karena akan tidak alamiah tadi ya. Setting kan penelitian kualitatif itu harus berlangsung dalam setting yang natural. Jadi tidak bisa didikte ya, oleh uh, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah kita persiapkan. Misalnya ada wawancara terstruktur itu adalah kuesioner sebetulnya yang tapi dikumpulkan lewat wawancara Anda ketemu gitu ya. Nah, yang kedua wawancara semi terstruktur. Nah, ini Anda punya panduan pertanyaan gitu ya. Eh, yang sudah didaftar meskipun tidak disiapkan secara khusus tadi pilihan jawabannya, tapi panduannya itu sudah dibuat sedemikian rupa. Artinya Anda tidak keluar dari daftar pertanyaan tadi, meskipun jawabannya tadi diperoleh dari lapangan. Gitu. Ya. Jadi Anda sudah bawa bekal dengan yang sifatnya pedoman yang semi terstruktur. Ya, ada daftar yang sudah disiapkan. Nah, beda yang ketiga wawancara mendalam atau in-depth interview. Jadi sifatnya terbuka, fleksibel, ya fokus untuk menggali lebih dalam pengalaman personal. Karena itulah Anda tidak membawa pedoman yang rigid gitu. Tapi hanya pointer-pointer aja yang mungkin ingin dijadikan bahan oleh Anda untuk menggali pertanyaan di lapangan yang lebih berkembang. Jadi tidak membutuhkan baik eh, daftar pertanyaan yang terstruktur atau semi terstruktur, tapi lebih tadi sifatnya sekedar pointer tertentu yang dianggap penting ditanyakan. Ya, tentu berangkat dari masalah penelitian yang memang sudah dirumuskan sebelumnya. Ya, oke. Nah, kita akan lebih fokus dalam kuliah ini pada jenis yang ketiga, yaitu wawancara mendalam, in-depth interview ya. Karena memang sekali lagi in-depth interview itu menjadi eh, metode yang penting atau teknik yang penting dalam penelitian kualitatif yang fokusnya tadi pada pendalaman, penggalian informasi, pengalaman, meaning ya dari aktor ya, dari informan.
Jadi wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif, di mana Anda sebagai peneliti nanti melakukan percakapan ya secara face to face ya, tatap muka ya dengan informan ya, untuk menggali pengalaman, persepsi, nilai, keyakinan dan makna ya yang mereka berikan terhadap satu fenomena. Misalnya Anda ingin meneliti bagaimana kehidupan atau kemiskinan di satu desa ya. Jadi Anda meneliti orang miskin ya. Meneliti orang miskin itu artinya Anda di sini berusaha untuk menggali pengalaman mereka sebagai orang miskin. Bagaimana mempersepsi kehidupan ekonomi ya, mempersepsi kehidupan sehari-hari, terus nilai-nilai yang mereka anut ya dan sebagainya gitu ya. Itu digali. Tergantung jadi isunya yang mau Anda angkat apa gitu ya. Nah, yang jelas bagaimana aktor ataupun informan ya berada dalam situasi atau mengalami masalah-masalah ya tertentu, isu-isu tertentu ya. Ya di era kontemporer saat ini tentu isu-isu yang berkaitan dengan eh, teknologi digital gitu. Bagaimana orang di pedesaan misalnya merespon ya media digital saat ini. Nah, itu juga menjadi satu isu yang penting gitu ya. Nah, apalagi media sosial sekarang eh, dihadapkan pada realitas yang sangat kompleks. Artinya informasi-informasi bukan hanya yang baik tapi juga yang buruk. Ya, bukan hanya yang bermanfaat tapi juga yang bisa menyesatkan. Nah, karena itulah bagaimana misalnya di pedesaan merespon informasi-informasi ya yang ada di media sosial yang mereka peroleh misalnya. Nah, itu menggali pengalaman mereka, interpretasi mereka ya dengan wawancara mendalam. Nah, kemudian wawancara sifatnya fleksibel dan terbuka. Ya, memungkinkan informan untuk berbicara secara bebas. Ya, tapi tentu saja dalam kerangka topik penelitian. Ya, kebebasan itu dibatasi berkaitan dengan topiknya apa. Ya, kalau tadi bicara dalam konteks bagaimana pengalaman mereka memanfaatkan media, ya harus dalam konteks itu, gitu ya. Nah, tidak bebas dalam keluar dari konteks. Jadi harus diperhatikan topik penelitian menjadi dasar bagaimana pertanyaan-pertanyaan penelitian itu dibangun secara bebas oleh Anda ketika wawancara. Ya. Sekalipun Anda menggunakan pedoman wawancara atau interview guide ya, yang berisi daftar tema atau pertanyaan terbuka bukan berarti ya itu menjadi kaku gitu ya. Tapi sifatnya fleksibel yang bisa Anda kembangkan kemudian ya, apalagi kalau dikaitkan tadi dengan kuesioner yang terstruktur tentu sangat berbeda. Oke. Nah, karakteristik wawancara mendalam itu ya dari penjelasan tadi ya, maka bisa dijelaskan ada beberapa karakteristik ya dari wawancara mendalam. Pertama, sifatnya yang fleksibel ya tadi dan dialogis. Kan kalau dalam kuesioner itu tidak dialogis, sifatnya searah. Jadi responden itu hanya memberikan jawaban, memilih jawaban yang sudah disediakan. Ya, itu aja. Nggak ada dialog gitu. Nggak ada interaksi yang sifatnya timbal balik. Tapi searah. Tapi kalau dalam wawancara, khususnya wawancara mendalam, selain fleksibel berkaitan tadi dengan pertanyaan yang Anda ajukan, ya, juga dialogis. Ya. Bahkan informan itu lebih banyak berperan ketimbang Anda. Ya, Anda sebagai pewawancara ya hanya mengajukan ya pertanyaan-pertanyaan ya yang tadi sifatnya fleksibel, tapi yang lebih banyak bicara, yang lebih banyak menjelaskan ya adalah informan sendiri. Ya.
Anda nggak bisa mendikte, itu mengarahkan dengan kemauan-kemauan Anda. Tapi Anda sekedar memberikan arah, ya, bahwa informasi yang ingin Anda dapatkan tuh berkaitan misalnya dengan isu tentang apa. Nah, jadi nanti yang paling banyak berbicara adalah informan itu sendiri, ya. Jadi sangat fleksibel dan biologis. Yang kedua, nah ini yang masih yang jadi yang tidak mudah gitu ya. Kenapa? Karena membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi kalau dalam wawancara mendalam, Anda jangan berharap bahwa wawancara itu akan selesai pada hari itu, gitu ya. Biasanya satu informan ya satu hari itu fokus pada dia, gitu, untuk menggali ya sedalam-dalamnya informasi yang dibutuhkan sampai pada titik jenuh. Titik jenuh itu artinya titik di mana informasi baru tidak bisa lagi didapatkan. Itu yang disebut dengan saturation, ya. Saturation data saturation. Jadi data itu sampai pada titik jenuh, ya. Tidak lagi ada informasi baru wawancara dianggap selesai. Jadi dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Ya, kalau ada 5-10 responden atau informan gitu ya, maka Anda akan membutuhkan paling tidak bisa selesai satu hari satu orang butuh 10 hari gitu, ya, untuk bisa menggali informasi ya dari informan itu. Yang ketiga karakteristiknya wawancara mendalam itu fokus pada pengalaman dan meaning tadi. Jadi fokus Anda itu ya. Jadi aktor itu unik. Ya, aktor yang berbeda ya dalam dalam teori simbolik interaksionisme kan gitu. Ya, jadi orang yang berbeda bisa punya pengalaman, makna yang berbeda terhadap fenomena yang sama gitu. Ya. Karena itulah fokus pada pengalaman. Pengalaman itu belum tentu seragam, belum tentu sama. Setiap orang tadi bisa jadi pengalamannya beda, cara memaknai beda. Karena itulah menggali informasi itu jangan diharapkan Anda akan mendapatkan tadi informasi yang harus sama gitu. Karena data kualitatif itu tadi beda dengan kuantitatif yang ingin mencari keseragaman. Justru dalam kualitatif realitas sosial itu majemuk, beragam, tidak tunggal maknanya. Setiap orang tadi punya pengalaman dan makna yang berbeda terhadap stimulus yang sama. Yang pernah saya contohkan dalam teori simbolik interaksionisme. Ular bisa dimaknai oleh orang yang beda-beda dengan makna yang berbeda. Mereka punya pengalaman yang berbeda. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi objek itu punya makna yang plural, majemuk, tidak tunggal. Gitu. Oke, jadi fokus pada pengalaman dan makna. Yang keempat, karakteristik dari kualitatif itu ya biasanya hanya satu informan dalam satu sesi. Ya tadi saya katakan. Jadi butuh waktu lama sehingga Anda wawancara itu dalam satu hari hanya bisa menyelesaikan satu informan. One on one gitu. Besoknya nggak bisa diseling gitu. Anda harus menyelesaikan wawancara itu pada satu orang. Nanti lagi diseling dulu oleh orang lain, nggak bisa begitu. Maka akan ada putus nanti. Akan putus dari sisi apa keterhubungan dengan berkaitan dengan info yang didapatkan. Ya. Bisa tidak nyambung gitu. Karena itulah harus diselesaikan. Ya. Wawancara itu tidak bisa diselingi oleh informan yang lain. Diselesaikan, baru berpindah pada informan yang lain. Nah, apa tujuan dan kelebihan dari wawancara ini? Ya, tujuannya sekali lagi, wawancara mendalam adalah menggali informasi yang kompleks, emosional, atau sensitif. Jadi informasi yang Anda dapatkan dari wawancara itu sangat kompleks. Tadi 10 orang yang Anda wawancarai, bisa jadi ada 10 informasi yang berbeda-beda. Ya. Sekalipun yang ditanyakan adalah fenomena yang sama. Karena tadi makna orang terhadap realitas itu pengalaman beragam.
Sama-sama miskin, tapi bagaimana menyikapi kemiskinan itu bisa beda-beda. Pengalaman hidup dalam kemiskinan orang bisa beda-beda. Karena itulah Anda menggali informasi yang kompleks, ya, emosional, melibatkan emosi dan juga sensitif. Ya. Jadi tujuannya itu menggali ini. Yang kedua, memahami dunia dari perspektif informan. Jadi ciri kualitatif itu, ya, data itu sekali lagi tidak bersifat top down, deduktif, ya, diturunkan dari atas ke bawah. Tapi dalam kualitatif sifatnya induktif. Jadi memahami dunia dari perspektif informan. Bagaimana informan memberikan punya pemahaman tentang dunia itu, ya. Bukan tadi didiktekan dari atas. Oke. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dalam kualitatif Anda bisa mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Ya, kalau dalam kuantitatif kan hanya melihat tren, kecenderungan, persentase, gitu, mean, median, modus, artinya hanya untuk melihat rata-ratanya aja. Tapi kalau dalam kualitatif, Anda akan mendapatkan keragaman data yang kaya dan mendalam. Karena tadi setiap orang punya pengalaman dan pemahaman yang berbeda berkaitan dengan situasi ataupun fenomena yang sama. Ya. Fenomena yang sama dimaknai, dialami, diinterpretasikan secara berbeda oleh orang yang berbeda, kan gitu. Inti dari simbolik interaksionisme itu. Oke. Yang kedua, kelebihannya dapat mengungkap, ya, makna di balik pernyataan yang eksplisit. Ya, seringkali kan kalau kita berbicara dengan masyarakat dalam konteks budaya yang berbeda, maka apa yang diucapkan secara eksplisit, ya, yang terlontar, maknanya bisa jadi beda dengan di balik yang eksplisit itu. Makanya dalam analisis wacana itu ada istilah pernyataan itu sifatnya denotatif dan konotatif gitu. Denotatif itu apa yang dikatakan, yang disebutkan, yang eksplisit. Konotatif itu apa yang implisit, yang tersembunyi. Nah, maka kelebihan kualitatif itu Anda tidak hanya mengungkap makna yang eksplisit apa yang dilontarkan, tapi Anda harus bisa memaknai secara implisit apa sih maksudnya dari apa yang dikatakan tadi. Gitu ya. Misalnya dalam budaya Jawa, mengatakan kemarahan itu misalnya tidak selalu dengan kata-kata yang marah, ya, dengan lontaran kata kasar. Ya, tapi dengan lontaran yang kata yang seakan-akan setuju, tapi di balik makna itu sebetulnya dia tidak menyetujui. Nah, sehingga ada ungkapan peribahasa yang berlaku di Minang itu, mengangguk belum tentu setuju, menggeleng belum tentu menolak, gitu ya. Artinya Anda harus bisa menangkap makna di balik, ya, mimik muka, gerak tubuh ataupun kata yang dilontarkan. Apa maksudnya, gitu ya. Nah, itu kelebihan dari kualitatif yang harus Anda pahami ketika Anda wawancara. Oke, nah dalam wawancara itu ada teknik yang disebut probing. Ya. Sekali lagi bahwa sifat wawancara yang sangat terbuka, yang sangat bebas, gitu ya. Sehingga Anda bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terhadap informasi yang disampaikan yang dianggap oleh Anda tidak jelas. Anda perlu mengejar dengan pertanyaan berikutnya. Itu yang disebut probing. Jadi teknik untuk menggali lebih dalam jawaban informan, ya, tanpa mengarahkan mereka. Ada jawaban-jawaban itu yang belum tuntas misalnya. Nah, jawaban yang belum tuntas itu melahirkan pertanyaan baru Anda untuk mengejar, untuk mengkonfirmasi, gitu ya, untuk mendalami, gitu ya. Nah, itu probing. Jadi tujuan probing itu adalah mendorong informan untuk memperluas, memperjelas, memperdalam jawaban. Itu probing namanya, ya. Dan juga menghindari jawaban yang dangkal atau terlalu umum. Makanya
Ini nggak bisa didapatkan dalam kuesioner. Ya, kuesioner itu udah selesai, jawaban udah selesai. Tapi dalam wawancara mendalam, Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan susulan untuk bisa memperdalam informasi yang diberikan secara sepintas. Gitu. Nah, ada beberapa jenis probing. Ada probing yang sifatnya klarifikasi, ya, clarification probe. Nah, misalnya Anda kurang paham dengan apa yang dikatakan, ya, atau kurang jelas, maka Anda bisa nanya, apa maksud Anda dengan pernyataan tadi, gitu. Apa maksud Anda dengan apa yang Anda katakan tadi? Itu namanya klarifikasi, ya. Boleh Pak didefinisikan apa dengan yang dimaksud Bapak dengan pernyataan tadi, gitu. Itu udah klarifikasi namanya. Nah, yang kedua elaborasi. Kalau elaborasi itu minta uraian, minta lebih detail, ya. Nah, jadi sifatnya meminta uraian lebih panjang. Bisa Anda ceritakan lebih lanjut tentang itu? Nah, artinya butuh uraian. Kalau tadi butuh penegasan, klarifikasi, butuh kejelasan. Kalau elaborasi butuh uraian. Dan ada comparison probe. Ya, jadi probing yang tujuannya untuk membandingkan, ya, membedakan, ya, membandingkan pengalaman dia saat ini dengan sebelumnya, misalnya. Nah, sifatnya perbandingan. Ya, seringkali dalam apa namanya wawancara itu kita ingin melihat perubahan-perubahan dalam responden terhadap pengalaman-pengalaman dia dalam rentang hidupnya. Gitu. Karena itu pertanyaan-pertanyaan probing tadi bisa diarahkan untuk melihat perbedaan, untuk membandingkan. Gitu. Yang keempat ada feeling probe, yaitu eh, probing untuk mengungkap perasaan, menggali perasaan. Ya, misalnya Anda mewawancarai orang, kisah pejuang di masa perjuangan gitu ya, di masa penjajahan. Bagaimana pengalaman dia hidup gitu ya, berhadapan dengan musuh misalnya. Maka selain mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang pengalaman, bisa Anda juga menggali informasi berkaitan dengan perasaan dia gitu. Oke, jadi feeling probe. Dan ada example probe, ya, yaitu pertanyaan penjelasan-penjelasan, misalnya seringkali ya dibutuhkan contoh-contoh tertentu. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya bagaimana terkait dengan peristiwa yang Anda jelaskan. Itu example probe. Nah, ini diantaranya ya jenis-jenis probing yang bisa diformulasi. Yang bisa saja dalam wawancara nanti Anda akan melakukan secara praktis ya mode-mode probing semacam ini untuk semakin memperdalam informasi yang dibutuhkan oleh Anda sebagai data yang penting dalam kualitatif. Oke. Nah, selain probing, hal juga penting ya buat seorang peneliti yang melakukan wawancara. Wawancara tuh nggak mudah gitu sebetulnya kan. Apalagi buat orang-orang yang introvert, yang nggak biasa membangun relasi, mendahului atau punya inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal atau yang secara status misalnya ada jarak gitu ya. Banyak sekali hambatan-hambatan sebetulnya ya yang bisa dihadapi oleh seorang peneliti ya ketika melakukan wawancara. Maka Anda harus bisa mengatasi gap-gap tadi ya, jarak-jarak tadi. Nah, dalam hal inilah Anda harus mampu membangun raport gitu. Jadi raport itu adalah hubungan yang ditandai oleh kesesuaian, kesepakatan, persetujuan, atau menghilangkan hambatan-hambatan psikologis ya antara peneliti dengan yang diteliti. Sehingga ada breaking ice gitu dalam istilah apa tuh?
uh, outbound itu, ya, memecah kebekuan, ya. Jadi bagaimana agar jarak psikologis Anda dengan yang diwawancarai itu bisa pudar gitu. Sehingga ada persetujuan, ada kedekatan, ada keakraban. Itu yang harus dibangun. Jadi tidak ujuk-ujuk Anda ke lapangan mau mencari seseorang langsung bertanya, nggak bisa begitu, gitu ya. Maka akan terjadi bias, akan terjadi tidak dapat informasi yang dibutuhkan. Maka Anda harus membangun kedekatan terlebih dahulu, keakraban, sehingga tidak langsung bertanya. Mungkin pertanyaannya itu lebih pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan topik penelitian. Tujuannya apa? Untuk mengakrabkan dulu, gitu. Baru setelah dekat, merasa hilang tadi gap-gap psikologis, nah Anda baru bisa bertanya kemudian pada hal-hal yang khusus yang berkaitan dengan topik penelitian. Ya, jadi yang pertama, ketika Anda ke lapangan itu, Anda harus mengenali siapa responden, informan Anda, gitu ya. Bagaimana kondisi lingkungannya, itu harus dikenali terlebih dulu. Untuk mengakrabkan, menghilangkan tadi jarak psikologis. Intinya, bahwa Anda sebagai instrumen, ya. Jadi dalam kualitatif itu kan peneliti menjadi instrumen, menjadi alat pengumpul data, ya. Karena itu hubungan Anda dengan yang mau diambil datanya itu harus betul-betul dekat, ya. Karena kalau tidak ada kedekatan, susah Anda untuk menggali informasi. Ya, belum lagi curiga mungkin orang terhadap Anda, siapa Anda, sehingga membutuhkan perkenalan, ya, sehingga Anda betul-betul tidak diragukan, dia percaya, ya, punya trust building, membangun kepercayaan gitu antara Anda dengan uh, informan. Intinya rapot adalah kepercayaan, ya. Trust sebagai tiket untuk memasuki dunia informan, dunia responden. Sehingga dia mau mengungkapkan kepada peneliti, ya, dengan perasaan yang nyaman, tanpa kecurigaan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada keterpaksaan, ya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Itulah rapot namanya, ya. Jadi Anda harus bisa membangun rapot. Nah, bagaimana langkah-langkahnya gitu. Nah, ini saya kira sudah masalah cara. Yang cara itu sebetulnya ya fleksibel. Saya kira Anda punya pengalaman masing-masing, ya, bagaimana membangun kedekatan dengan orang lain itu. Ya, tentu ada salam membuka, ya, sapa dengan sopan, memperkenalkan diri, menjelaskan siapa Anda, tujuan Anda ke sini apa gitu. Sehingga dia tidak merasa asing dengan kita. Anda harus mampu menciptakan suasana aman. Ya. Artinya jangan seperti yang mau menginterogasi gitu ya. Seperti apa, intel misalnya, spionase, bukan seperti itu gitu. Tapi betul-betul Anda adalah orang yang ingin belajar pada mereka. Ya. Oke, jangan tadi memberikan judgment tertentu. Ya. Jadi bagaimana suasana itu dibangun. Ya akan lebih baik kalau Anda belajar bahasa mereka, ya, menyesuaikan dengan budaya mereka. Jadi gunakan bahasa yang akrab, cara-cara tadi berkomunikasi yang memang menjadi kebiasaan mereka, ya. Ya, perhatikan juga tadi komunikasi nonverbal, gerak tubuh, ya, ekspresi kita, ya, empati kita pada mereka, dan juga rasa hormat, ya, terhadap informan. Itu hal-hal yang saya kira tidak harus diajarkan, tapi pada dasarnya kita punya kemampuan untuk membangun itu. Di lapangan ya Anda bisa berimprovisasi, berkreasi bagaimana agar kedekatan itu bisa dibangun oleh Anda dengan informan yang Anda butuhkan. Jadilah orang yang humble gitu, yang betul-betul fleksibel, ya, yang mampu tadi berkomunikasi dengan siapapun. Nah, yang juga jangan Anda lupakan, ya, saat wawancara itu etika wawancara. Etika wawancara itu bagian dari etika riset. Jadi di antara etika riset itu ada
informed consent. Informed consent itu minta persetujuan. Minta persetujuan itu bisa dalam banyak hal. Persetujuan untuk wawancara, ya persetujuan untuk menuliskan, merekam, dan bahkan mempublikasikan, misalnya. Kan ada kalanya informan yang kita wawancarai itu off the record ya, jangan dicatat ya, misalnya, jangan dipublikasi ya. Sehingga ketika Anda mempublikasi, mencatat, itu dianggap melanggar etika. Nah, karena itulah untuk mengatasi tadi problem-problem tersebut, Anda harus bisa membangun trust. Sehingga menjamin pada mereka dicatat itu bukan untuk tujuan-tujuan politis, tujuan-tujuan yang sifatnya melanggar etik, tapi semata-mata ini untuk demi kepentingan ilmu gitu. Anda mencatat ini juga akan menjaga kerahasiaan. Nah, informasi persetujuan informed consent itu menjadi penting. Dan dalam dunia profesional, termasuk misalnya di dunia kedokteran, dokter memberikan obat, dokter menyampaikan penyakitnya misalnya pada halayak, itu tidak boleh sembarangan. Gitu. Melakukan tindakan nggak boleh sembarangan, harus ada informed consent. Persetujuan, ya. Persetujuan dari pasien. Ya. Kalau dalam penelitian, persetujuan dari informan, ya. Akan tadi mencatat, menginformasikan, ya, dan sebagainya berkaitan dengan data yang diberikan. Yang kedua, etika wawancara itu juga harus menjaga kerahasiaan dan anonimitas. Ya. Artinya dalam hal ini Anda harus menjamin pada informan bahwa data yang didapatkan, penjelasan yang diperoleh lewat wawancara dengan informan itu adalah rahasia gitu ya. Rahasia, dijaga kerahasiaannya. Ini semata-mata tadi sebagai data yang bukan tujuannya untuk mencari kesalahan, gitu. Tapi betul-betul sebagai informasi ilmiah yang dibutuhkan untuk pengembangan ilmu dan praktik misalnya, ya, sehingga betul-betul dirahasiakan dan bahkan identitas informan itu juga dijaga. Anonimitas itu artinya dijaga nama, identitas si informan itu semata-mata yang dibutuhkan bukan siapa informannya, tapi apa informasinya. Penelitian yang Anda lakukan itu. Makanya dalam laporan hasil penelitian itu sejauh identitas informan itu dianggap sangat sensitif, maka Anda nggak boleh mencantumkan. Hanya inisial saja. Si AB, si AC misalnya. Ya tidak sebutkan namanya kalau berkaitan dengan informasi-informasi yang sifatnya sangat rahasia. Ya, sangat sensitif. Kecuali informasi yang sifatnya terbuka, nggak punya resiko apapun, ya Anda sampaikan, nggak masalah. Tapi kalau berkaitan dengan informasi-informasi yang sensitif secara nilai, gitu, secara agama, secara budaya, ya, politik, dan sebagainya, ya, sehingga mengancam terhadap keberlanjutan, keselamatan informan, maka itu harus dirahasiakan dan anonimitas. Gitu. Artinya identitas, nama, dan sebagainya itu harus disembunyikan. Yang berikutnya adalah hormati hak untuk tidak menjawab atau menghentikan wawancara. Kita juga nggak boleh memaksakan pada informan gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia itu terlalu sensitif, terlalu mengancam, terlalu sifatnya sakral dan sebagainya sehingga tidak bisa atau tidak mau menjawab, itu juga harus dihormati. Bahkan ketika dia mengatakan sudah cukup ya untuk tidak melanjutkan wawancara, Anda harus hormati. Itu adalah hak-hak dari informan untuk menjawab atau tidak menjawab, melanjutkan atau tidak melanjutkan wawancara. Sehingga ketika Anda dihadapkan pada situasi semacam itu, ya udah, artinya Anda harus mencari informan yang lain. Ya.
Dan yang keempat, gunakan data secara etis ya dan bertanggung jawab. Nah, makanya data yang Anda dapatkan itu ya tentu saja tidak serta-merta ya Anda publis ya, Anda informasikan, Anda laporkan dalam hasil penelitian. Ada sejumlah mekanisme ya sebelum data itu diinformasikan. Itu yang nanti akan dibahas dalam keabsahan ya data ya yang membutuhkan konfirmasi, persetujuan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk tadi tidak melanggar etika, tidak melanggar moral, norma yang berlaku ya pada masyarakat yang di mana Anda ingin menyampaikan informasi tadi. Sehingga data yang Anda publikasikan itu ya harus mempertimbangkan aspek-aspek moral, etik, dan juga tanggung jawab Anda. Mungkin Anda udah terlalu sering lah mendengar bagaimana hasil penelitian digugat gitu. Termasuk kemarin Menteri SDM sekarang itu siapa? Bahlil ya, yang disertasinya digugat. Kenapa? Karena data diantaranya informasi yang disampaikan dalam penelitian itu informasi yang tidak diakui oleh informan yang menjadi subjek penelitian dia gitu. Merasa tidak pernah ada wawancara dengan dia, dari mana itu data didapatkan. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan sensitivitas ya, keamanan, kenyamanan dari informan. Nah, itu juga yang harus diperhatikan. Oke. Nah, dari keseluruhan penjelasan tadi ya, maka ada kelebihan dan kekurangan dari wawancara ya. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya menghasilkan data yang mendalam, memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman secara bebas, tidak dibatasi tadi oleh jawaban pertanyaan yang rigid sebagaimana dalam kuesioner. Tapi ada kebebasan informan untuk bercerita, ya, pengalaman, pandangan, persepsinya. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah kita sebagai peneliti bisa menangkap makna subjektif ya dan konteks sosial dari pengalaman individu. Ya, intinya ternyata fenomena yang sama, masalah yang sama, tidak mesti dimaknai secara sama gitu oleh orang-orang yang berbeda, bahkan oleh orang yang sama sekalipun. Konteks sosial sangat berpengaruh terhadap pengalaman individu. Karena itulah kita bisa menangkap makna subjektif dan konteks sosial ya dari pengalaman individu yang kita ingin gali informasinya. Namun di balik kelebihan-kelebihan itu tentu juga ada kekurangan-kekurangan, yang kekurangan itu harus di-cover, tentu harus ditutupi oleh metode yang lain. Ya. Karena tidak semua informasi bisa didapatkan secara final, secara tuntas lewat wawancara. Ya. Karena wawancara itu tadi ada juga sejumlah kekurangannya. Pertama, ya, ini jadi masalah bagi peneliti yang tidak mampu, tidak punya keterampilan berkomunikasi dan berempati. Ya, ya kalau Anda orangnya biasa hidup di kota dengan budaya yang tidak peduli, sehingga empati tidak terbangun gitu. Ya, untuk bisa turut merasakan, untuk turut bisa menempatkan diri dalam pikiran orang yang ingin kita pahami, itu sangat susah. Karena itu wawancara ini memerlukan keterampilan berkomunikasi dan empati gitu. Nah, ini yang harus dilatih oleh Anda. Ya, karena penelitian kualitatif itu menggali makna, maka Anda harus menempatkan diri dari dalam orang yang ingin Anda pahami tadi. Sering berulang-ulang saya katakan, kalau ingin tahu bagaimana kehidupan petani, Anda harus jadi petani. Itu empati namanya. Ya. Ingin tahu kehidupan gelandangan, Anda harus jadi gelandangan, gitu. Dalam tanda petik. Itu empati. Ya.
Oke, yang kedua, memang waktu pelaksanaannya dan analisisnya lama. Beda dengan kuantitatif yang datanya itu sudah jawabannya sudah ada, tinggal dikelompokkan, gitu, dibikin tabel, dianalisis dengan statistik yang standar, selesai. Tapi kalau kualitatif, ya data setiap orang yang diwawancarai jawabannya bisa berbeda-beda gitu. Sehingga itu harus ditranskrip ya, ditranskrip, dianalisis dan sebagainya untuk melihat ya pola-pola, kategori-kategori dari jawaban-jawaban itu. Karena salah satu ciri kualitatif itu tadi data yang dikumpulkan itu bisa dikelompokkan dalam tema, kategori, klasifikasi gitu. Dari 10 orang itu ada berapa kategori jawaban. Apa tema yang bisa dirumuskan. Itu salah satu ciri kualitatif ya. Jawaban-jawaban itu bisa dikelompokkan dalam tema-tema tertentu, kategori-kategori tertentu, sebagaimana Weber kan mengklasifikasi tindakan sosial, ada tindakan sosial instrumental, rasional, instrumental value, emosional atau afeksional, tradisional. Itu kan pengelompokan berdasarkan informasi yang Anda kumpulkan sehingga membentuk tadi pola-pola, tipe-tipe atau kategori-kategori ya dari jawaban informan tadi. Dan karena itu kemungkinan adanya bias interpretasi ya itu cukup tinggi kalau tidak dikontrol secara reflektif. Artinya eh, ini membutuhkan kontrol dengan cara Anda eh, banyak cara. Ada peer dribbling ya, istilah-istilahnya banyak. Ada confirmable, dikonfirmasi ya, triangulasi tadi itu untuk mengatasi kemungkinan bias dari interpretasi. Oke, saya kira ini ya yang penting dari wawancara yang harus Anda pahami ya berkaitan nanti dengan pengumpulan data. Jadi yang terpenting sebetulnya dalam kualitatif itu bagaimana Anda punya pengalaman lapangan. Jadi materi-materi ini sebagai pengantar nanti bagaimana Anda mengumpulkan data di mana wawancara menjadi instrumen penting ya yang harus dipakai dalam kualitatif. Silakan munculkan video Anda dulu sambil Anda mau bertanya silakan. Ada hal-hal yang tidak jelas berkaitan dengan wawancara. Jadi saya berharap pada Anda nanti ya, karena ada tren, ada kecenderungan mahasiswa sekarang itu meneliti itu pakai kualitatif, maka Anda harus kualitatif beneran gitu ya. Kalau wawancara, wawancaranya benar-benar harus dilatih ya untuk tadi membangun eh, apa keterampilan sehingga memudahkan Anda menggali informasi secara benar gitu ya. Itu yang harus Anda perhatikan. Ada yang mau bertanya? Jelas nggak? Ya kalau jelas nggak ada pertanyaan ya syukurlah. Artinya Anda siap ya untuk bisa menerapkan teknik ini dalam pengumpulan data nanti. Persiapkan UTS meskipun sekali lagi nanti ada kelas pengganti, tapi saya akan minta persetujuan Anda, penyelenggaraannya ya hanya memberikan materi saja gitu ya. Kehadiran Anda nanti semua dianggap hadir ya. Biar Anda fokus karena nyari waktu itu kadang susah juga, ada bentrok lah, ada apa. Ya, ini karena kesalahan waktu yang sering libur gitu. Ujiannya nanti pilihan ganda ya. Bukan berarti pilihan ganda Anda nggak harus belajar gitu ya. Apa namanya spekulasi, apa gambling gitu ngisi nggak gitu. Anda harus pahami, baca materi itu sehingga bisa memberikan jawaban secara objektif. Karena penelitian apa ujian pilihan ganda itu objektif ya. Kalau salah salah, kalau benar benar beda dengan
Kalau ujiannya esai, ya mungkin masih ada apa namanya ngaco-ngaco, tapi masih dihargai gitu. Ya, upah nulis kalau ini enggak, saya nggak mau begitu. Jadi Anda betul-betul harus objektif gitu, punya pemahaman yang baik. Cukup? Dwi Yuliana ada pertanyaan? Nggak ada Pak, udah jelas. Nabila, Ilman, tadi Ilman paling duluan hadir. Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup, saya kira saya akhiri ya. Nanti sekali lagi persiapkan ujian sebaik mungkin sehingga Anda bisa memperoleh nilai yang maksimum. Saya sudah ambil gambarnya sebagai bukti perkuliahan hari ini dan untuk jadi bahan untuk mengisi absensi. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.